Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersuka cita saya menjumpai setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini. Puji Tuhan, melalui program ini saya rindu banyak anak-anak Tuhan boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan kembali memulai hari bersama dengan firman. Karena firman inilah terang, firman inilah pelita bagi langkah kita. Sehingga sepanjang hari ini, apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, kita berjalan dan melakukan semuanya dalam terang kasih Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa subscribe channel ini, klik like, klik lonceng agar setiap kita boleh tetap terus menikmati berkat firman Tuhan setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan juga bagikan share video ini sehingga banyak umat Tuhan juga boleh diberkati. Saudara, ketika saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, mensubscribe channel ini, Bapak Ibu sudah menjadi berkat buat banyak orang. Dari mana saya mengatakan seperti itu? Karena dengan demikian channel ini boleh tetap terus berjalan, channel ini boleh tetap terus memberitakan firman Tuhan, channel ini boleh tetap terus menjadi berkat bagi setiap kita. Sehingga pada akhirnya hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah hidup kami tetap terus dikuatkan oleh firman-Mu. Hidup kami tetap terus boleh memandang salib Tuhan. Sehingga akhirnya kami mengerti hidup kami datang kepada Tuhan. Dan kami percaya langkah hidup kami Tuhan yang tentukan. Kami berdoa biarlah sebelum kami memulai segala sesuatunya, firman-Mu ya Tuhan, kami terlebih dahulu renungkan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hati dan hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Galatia pasal yang ke-6 ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan firman Tuhan ini saudara. Alkitab bilang begini, bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Alkitab mencatat, lebih tepatnya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa saling tolong-menolonglah engkau menanggung bebanmu. Karena dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Jadi kita mesti ingat bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan. Itu dulu yang pertama, ya kan? Ketika hidup kita sudah diselamat, maka Tuhan mau melalui hidup kita jadi perpanjangan tangannya. Jangan ketika kita sudah diselamatkan justru kita jadi batu sandungan orang lain. Kita justru sudah diselamatkan justru kita menghina orang lain. Kita sudah diselamatkan namun kita menjelek-jelekan orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang tidak mengerjakan apa yang menjadi hukum Kristus. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Galatia bahwa kita memenuhi hukum Kristus ketika kita mulai bertolong-tolongan. Nah, mungkin sebagian kita berkata, pendeta bagaimana saya bisa menolong orang? Saya sendiri perlu ditolong, ya kan? Pendeta bagaimana saya bisa menolong orang kalau saya sendiri mengalami kesulitan, saya sendiri mengalami kesusahan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup itu adalah sebuah keputusan. Kalau Tuhan izinkan kita punya masalah, Tuhan izinkan kita punya pergumulan, bukan berarti kita nggak bisa menolong orang lain. Hati-hati dengan tipuan iblis. Iblis licik supaya iblis mau hidup kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Iblis mau hidup kita hanya menangisi masalah kita sehingga kita lupa bahwa kita ada untuk bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Iya kan? Kembali ke masalah tadi, saudara bilang bahwa saya punya masalah. Bagaimana saya bisa menolong orang lain? Apakah orang punya masalah lalu orang tidak bisa menolong orang lain? Rasul Paulus di dalam penjara, justru orang yang di dalam penjara menguatkan orang lain yang ada di luar penjara. Rasul Paulus menulis banyak surat dalam penjara untuk menguatkan berbagai jemaat supaya tetap hidup setia, supaya tetap hidup sangkal diri pikul salib, supaya tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Tapi yang nulis dari dalam penjara. Harusnya yang dalam penjara yang dikuatkan. No, justru Rasul Paulus menguatkan orang. Kenapa? Karena bagian kita Tuhan yang menguatkan. Bagian kita bisa menguatkan orang lain. Katakan amin.
Amin, saudara. Maka Rasul Paulus bilang, bertolong-tolongan engkau menanggung bebanmu. Saya punya beban, Tuhan tolong beban saya. Orang lain punya beban, Tuhan percayakan saya bisa tolong orang lain. Dengan kata lain, kita berfungsi, kita berguna, kita bermanfaat bagi orang lain. Makanya ayat selanjutnya Rasul Paulus bilang, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Hati-hati. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Apakah hidup saya sudah berarti? Apakah hidup saya sudah berarti bagi orang lain? Kembali lagi, jangan mengasihi diri kita sendiri, saudara. Kalau kita hanya mengasihi diri kita sendiri, kita hanya sibuk fokus kepada kelemahan saya. Bagaimana saya bisa menolong orang lain, pendeta? Saya yang harusnya ditolong. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Saya yang harusnya dibantu, saudara. Kalau Alkitab bilang seperti ini, bertolong-tolonganlah engkau menanggung beban orang lain, berarti harusnya ada kapasitas yang bisa kita buat. Mungkin saudara lemah di finansial, tapi engkau punya tenaga. Engkau lemah di tenaga, engkau bisa memberikan senyum buat orang lain. Engkau bisa menguatkan orang lain dengan perkataanmu. Banyak hal yang kita bisa buat orang lain. Kalau kita mau. Sekarang jadi pertanyaan, mau nggak kita memiliki hidup yang berarti? Sederhana. Hanya banyak orang terkadang hanya fokus kepada dirinya sendiri, sehingga dia lupa bahwa keberadaan dia diselamatkan bukan hanya kepada diri dia sendiri, buat diri sendiri, tapi jadi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Jelas, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti. Sebab jika seorang menyangka kalau ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia sudah menipu diri. Kapan kita jadi orang-orang yang berarti? Ketika kita saling menolong satu dengan yang lain. Ingat, kita memberikan pertolongan kepada orang lain ketika kita bisa. Ada banyak orang bilang begitu kan, ketika kita bisa. No, sebenarnya apakah kita mau? Kalau bicara bisa atau tidak bisa, Tuhan yang berikan kemampuan. Tapi sekarang jadi pertanyaan ini, kita mau nggak? Karena ketika kita mau, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa tolong orang lain. Karena jadi masalah sekarang adalah diri kita sendiri. Kita yang hanya terus menangisi kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kita, bahwa kita yang perlu ditolong, come on, kita sudah diselamatkan, sekarang bagian kita, ayo keluar. Sudah bukan lagi bagaimana saya diberkati, sudah bukan lagi bagaimana saya hidup, saya yang ditolong, saya yang diberkati, saya yang ditolong. No, sekarang saatnya bagaimana saya bisa jadi berkat. Sekarang saatnya bagaimana saya bisa menolong orang. Sekarang saatnya bagaimana saya bisa keluar jadi berkat. Karena saya sudah diberkati, karena saya sudah ditolong, karena saya sudah diselamatkan. Sekarang bagian saya harus kerjakan. Dengan demikian Alkitab mencatat hidupmu menjadi hidup yang berarti. Jadi pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini, sudahkah kita memiliki hidup yang berarti? Jangan lihat apa yang bisa kita lakukan, tapi apakah kita mau mengerjakan. Kecil saja saudara, hal-hal simple. Engkau menolong orang, melihat ada orang perlu ditolong di pinggir jalan, engkau tolong, engkau bantu. Engkau melihat ada sampah di pinggir jalan, engkau buang ke tempat sampah. Hal-hal simple, hal-hal kecil yang menurut kita itu nggak berharga, tapi menurut orang lain itu berharga. Itu sebuah pertolongan. Hati-hati, jangan sampai kita pakai tolak ukur kita. Kita harus pakai tolak ukur orang lain. Maksudnya apa? Kalau menurut kita ini bukan suatu pertolongan, tapi menurut orang lain itu sebuah pertolongan. Ngerti maksudnya sampai sini saudara ya? Sehingga akhirnya kita melihat, oh kalau menurut orang lain tersenyum adalah menguatkan diri dia. Dengan kita tersenyum kepada orang lain, dia merasa dihiburkan. Maka saya mau tersenyum buat setiap orang. Sehingga dengan demikian saya jadi berkat buat orang lain. Kalau saya dengan kata-kata yang ramah saya bisa menguatkan orang lain, maka saya mau lakukan itu. Dengan berarti saya sudah menjadi orang-orang yang berarti buat orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan membuat hidup kita berarti. Sekarang jadi berkat, jadi berarti buat orang lain. Saatnya kita keluar, saatnya kita menjadi berkat, saatnya kita membuat hidup kita menjadi berarti buat orang lain. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menyelamatkan hidup kami, supaya hidup kami berarti. Karena hidup kami sudah diberkati, hidup kami sudah menjadi berarti, maka saatnya kami keluar untuk menjadi berarti bagi orang lain. Tuhan tolong kami, berikan kami kepekaan. Sehingga ketika kami melihat ada hal-hal yang perlu kami tolong, ada hal-hal yang perlu kami bantu, ada hal-hal yang membuat hidup kami lebih berarti, Roh Kudus bicara bagi kami, sehingga kami boleh menjadi berkat. Kami boleh membuat orang lain memiliki hidup yang berarti. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara.
Haleluya. Hidupmu sudah dibuat berarti oleh Tuhan Yesus. Saatnya kita membuat hidup kita berarti bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.